Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah menggoda dan salam satu media. Berjumpa lagi dengan saya di channelnya Herdi Santo. Dan sebelumnya saya berharap semoga kabar rekan-rekan semua, kabar subscriberku semua selalu sehat walafiat dan selalu lancar rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Budidaya pakan alami baik itu cacing sutra maupun kutu air sangatlah mendukung untuk keberhasilan ternak ikan, baik itu ikan hias maupun ikan konsumsi, terutama pembibitan ya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan beberapa media yang sudah saya lakukan dan ranking-ranking nih yang akan saya berikan juga, ranking pertama sampai ranking ketiga, mana yang paling unggul dan juga keunggulannya teknik budidaya yang selama ini saya terapkan di tempat saya sendiri. Oke. Jadi ada beberapa media yang sudah saya praktekkan. Mulai dari media kardus, kedebok pisang, media ampas tahu, media kotoran burung puyuh. Maaf, kotoran burung puyuh itu sebenarnya adalah makanannya. Tapi media dari serbuk gergaji yang bekas jamur tiram putih. Nanti semua juga saya akan perlihatkan ranking-rankingnya. Oke. Bila saudara ingin mempraktekkan semua media yang sudah saya praktekkan juga di tempat saya, boleh tuh. Nanti rekan-rekan semua akan tahu mana yang lebih bagus ya. Dan memang keunggulan dari media fermentasi ampas tahu yang sudah saya riset berkali-kali, ternyata selain kita melihat cacing sutranya yang bersih, ternyata juga kita bisa melihat media dan juga sumber makanannya itu difermentasi, sehingga sedikit agak tidak was-was ya kalau pakai media kotoran burung puyuh seperti saya ini. Di sini kan saya juga agak sedikit was-was. Nanti saya juga di sini akan rubah kembali dengan media fermentasi ampas tahu. Karena kenapa? Karena kalau saya pakai dengan kotoran burung puyuh, nantinya air akan tercemar dan nanti masuk ke fermentasi ampas tahu. Jadi sama aja sih ya. Oke. Jadi ranking yang pertama itu sebenarnya adalah media dari fermentasi ampas tahu. Kenapa? Karena yang pertama, ampas tahu ini selain sebagai sumber makanan, dia juga sebagai habitat cacing sutra. Oleh karena itu kita benar-benar harus menyiapkan, harus punya stokan fermentasi ampas tahu tersebut agar sewaktu-waktu kita tidak kekurangan ya, agar tidak kekurangan. Karena kenapa? Karena kalau seandainya kita kekurangan ampas tahu, otomatis cacing sutra ini akan mengakibatkan penurunan. Karena kenapa? Karena habitatnya juga adalah fermentasi ampas tahu beserta makanan utamanya. Oke, kita bisa menambahkan makanan cemilannya, yaitu dari sayuran bekas. Bolehlah, itu bebas mau pakai sayuran bekas apa aja ya. Yang penting kita cuci dulu agar terbebas dari zat kimia seperti pestisida. Oke. Jadi itu ranking yang pertama adalah fermentasi ampas tahu tuh. Coba diperhatikan ya. Kalau pakai fermentasi ampas tahu kita bisa melihat dengan enak ya, adem. Dilihatnya tuh adem. Oh. Dan kalau kita panen, contoh seandainya ini agak sudah banyak cacingnya, kita bisa panen langsung seperti ini. Nah, atau bisa juga kita dengan cara mematikan mesin. Nanti si cacing sutra ini dia akan nempel di sisi nampan, dan lalu kita bisa ambil seperti ini nih, kita ambil. Kalau ini kan panen secara langsung itu masih dalam keadaan kotor karena sudah masih tercampur dengan fermentasi ampas tahu ya. Tuh. Tapi sebenarnya untuk ikan juga tidak apa-apa sih, asal jangan terlalu banyak-banyak. Kita sesuaikan lah jumlah ikannya gitu. Jadi ini sebenarnya saya baru sebarkan 1 minggu ya. Lihatnya tuh sangat adem sekali, enak dipandangnya ya. Nah ini sudah mulai banyak merahnya tuh. Oke, jadi ranking yang pertama ialah fermentasi ampas tahu. Jadi disarankan bagi rekan-rekan semua yang
ampas tahunya sangat banyak dan melimpah, disarankan manfaatkanlah fermentasi ampas tahu. Tapi jangan lupa ya, harus difermentasi. Karena kalau nggak difermentasi sama aja. Oke, saya akan perlihatkan ini media dari gedebok pisang, media dari serbuk gergaji. Oke, kita akan perlihatkan. Nah, di sini ya, saya akan memberikan tingkat rankingnya itu sampai 3. Tadi ranking yang pertama adalah fermentasi ampas tahu. Yang kedua yaitu media dari serbuk gergaji. Nah, ini dia. Media dari serbuk gergaji ini sangat terbilang bagus juga ya. Tuh. Jadi si cacing sutra ini dia ngumpul di serbuk gergaji. Cuman kita kalau lihatnya itu beda ya. Tuh. Nah, ini nih. Kita bisa ambil panen yang mengumpal saja, yang membuat koloni seperti ini nih. Ini cacing semua ini, cuman masih tercampur dengan serbuk gergaji. Sama sih seperti fermentasi ampas tahu, kalau kita ambil secara langsung juga masih kotor ya, tercampur dengan fermentasi ampas tahu. Itu peringkat yang kedua. Sekarang peringkat yang ketiga adalah media dari gedebok pisang. Nah, ini dia. Media dari gedebok pisang. Saya sengaja kasih fermentasi ampas tahu karena kenapa? Karena kotoran burung puyuhnya itu memang harus difermentasi ya. Karena kemarin saya uji coba tanpa fermentasi, hasilnya tuh gimana, agak kurang bagus lah. Jadi saya coba untuk buat fermentasi yang di sana untuk makanan di media dari gedebok pisang. Nah, ini nih. Ini gedebok pisangnya ini nih. Tuh. Dia udah hancur ya. Tinggal seratnya saja atau uratnya. Tuh. Nah, ini cacingnya ini. Oh, cacingnya tuh. Dan yang keempat adalah media dari kardus bekas. Ini dia, kardus bekas. Hampir sama sih. Cuman kardus bekas ini saya khawatir ya. Kardusnya itu berbahan kimia, jadi saya kasih nilainya 4 aja lah. Jadi yang ketiga itu dari bahan organik, yaitu gedebok pisang. Ini juga bagus ya, bisa kita manfaatkan. Cuma masalahnya saya khawatir karena kardus bekas ini dia memakai bahan kimia. Oke. Ini sisa dari kardus bekas nih. Udah hancur. Ini kardus bekasnya udah hancur ini. Tapi bagus juga untuk cacing sutra yang di nampan dengan memanfaatkan kardus bekas. Jadi itu ya. Boleh tuh rekan-rekan semua mau mempraktekkan cara budidaya cacing sutra itu, mau yang bersih seperti media dari fermentasi ampas tahu yang di sana tuh. Ya. Tuh. Jadi kita lihatnya tuh adem, enak dipandangnya tuh. Atau mau pakai makanan dari kotoran burung puyuh. Kalau fermentasi ampas tahu kan itu makanannya hasil dari fermentasi ampas tahu dan ditambah cemilannya dengan sayuran bekas. Nah, seperti contoh ini, saya kasih daun-daun sayuran bekas brokoli atau daun apa aja lah, yang penting daun sayuran dan bebas dari bahan kimia. Oke, tuh. Jadi dilihatnya tuh pokoknya enak dipandang lah. Ya, dan ini dari media tuh itu tadi kotoran burung puyuh. Jadi total semua ini kotoran burung puyuh. Saya sengaja bersihkan biar enak dilihatnya ya. Nah, oh, ini alhamdulillah kotoran burung puyuh ini saya fermentasi dan hasilnya ini nih. Jadi saya usahakan makanannya tuh untuk terus difermentasi. Dan pakan alami juga yang ada di tempat saya itu ya kutu air ya, yaitu kutu air. Nah, ini nih. Ini hasil sisa dari penjualan saya panen. Tuh. Ya, ini kutu airnya tuh. Dilihat ini agak hitam nih, ini nih. Tuh. Ya. Ini kutu air. Jadi pakan alami buat bibit ikan.
Oke. Mantap sekali. Jadi itulah ya pakan alami yang dikembangkan oleh Lugina Farm, yaitu cacing sutra dan juga kutu air. Dan boleh rekan-rekan semua kalau seandainya pengen belajar ke lokasi saya, silahkan datang aja dan hubungi nomor saya. Jadi bisa pilih ya media mana yang kita mudah untuk dilakukan. Dan kalau seandainya pengen bersih seperti fermentasi ampas tahu, dan kalau mau biasa-biasa gitu kan, kita bisa pakai menggunakan dengan media yang lain seperti kardus, serbuk gergaji, dan kedebok pisang. Boleh kalau seandainya fermentasi ampas ini sangat susah didapatkan. Oke semuanya, semoga rekan-rekan semua terinspirasi atas apa yang telah saya berikan. Salam sukses dari saya, salam satu media, salam merah menggoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin mantap.